Saya menyapa kembali sahabat pengacara Batak Tebak Langsung. Dalam video singkat ini sahabat, saya mencoba melihat ius constitutum atau hukum positif kita saat ini tentang penistaan agama. Dan hukum positif kita yang akan berlaku ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru juga ada menyangkut delik pidana penistaan agama yang masih tetap dinormakan atau dipertahankan menjadi hukum positif. Sahabat, dalam video saya terdahulu saya menyampaikan satu pendapat bahwa hukum pidana tentang penistaan agama adalah melindungi agama mayoritas. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, ius constitutum atau hukum positif ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Bisa kita lihat sahabat, ketika Yesus dihukum oleh para ahli Taurat, para orang Farisi, penganut agama Judaisme, yang mengatakan bahwa Yesus telah menista agama Judaisme karena dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang berasal dari Bapa. Kemudian dia juga menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang dijanji-janjikan. Oleh hukum pada saat itu, sebagai ius constitutum, dianggap bahwa Yesus telah melakukan penistaan agama. Sehingga Yesus telah menjadi korban, apabila kita lihat dari sudut hukum, korban pertama kali dari orang yang dipidana mati, disalibkan, karena dianggap melakukan delik penistaan agama. Saya mohon maaf sahabat, tidak melihat dari sudut pandang teologi. Saya hanya melihat dari sudut pandang hukum, bahwa itulah yang saya sampaikan, bahwa delik penistaan agama melindungi agama mayoritas, di mana pada saat itu Yesus memberikan pengajaran dianggap menyinggung agama mayoritas Judaisme yang dianut oleh bangsa Israel berdasarkan hukum Taurat yang dibawa atau yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Oleh karena itu sahabat, di dalam hukum pidana Indonesia yang menjadi hukum positif saat ini, masih ada aturan mengenai delik penistaan agama. Mengapa itu masih ada? Karena hukum pidana kita berasal dari Belanda, sehingga delik penistaan agama itu masih ada. Namun dalam perkembangan abad 20 sahabat, kita melihat banyak negara-negara seperti negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika, dan negara-negara yang lain. Mereka tidak lagi menganut delik penistaan agama, karena dianggap delik penistaan agama tidak lagi menjadi hukum yang ideal, menjadi hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Dianggap dia haruslah ditinggalkan, karena hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang secara hakiki melindungi hak asasi manusia, termasuk hak seseorang untuk berkeyakinan, melakukan ibadahnya, menganut keyakinan dan kepercayaan, bahkan melindungi sekalipun orang tidak beragama. Yang dianggap pada hukum-hukum modern saat ini, bahwa mengeluarkan pendapat, mengeluarkan kata-kata yang berbeda sekalipun terhadap keyakinan dan kepercayaan orang lain, tidaklah merupakan sesuatu yang harus dipidanakan atau dikriminalisasi, kecuali perbuatan-perbuatan konkret yang melakukan kekerasan-kekerasan fisik, misalnya menganiaya, melakukan pengrusakan terhadap privilege dari suatu agama, misalnya merusak gereja,
merusak rumah-rumah ibadah, merusak hal-hal lain yang menjadi simbol-simbol agama dan keyakinan orang lain. Itulah yang dianggap menjadi suatu yang harus dihukum atau dipidana. Namun narasi, ucapan, kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pikiran, sekalipun itu mengganggu keyakinan dan kepercayaan orang lain, atau mengganggu agama yang mayoritas dan agama minoritas, tidaklah dianggap menjadi suatu penistaan agama. Maka oleh karena itu sahabat, karena ibu dari hukum pidana kita yang berasal dari negara-negara barat, yang tadinya negara-negara barat ini membuat delik penistaan agama untuk melindungi agama mayoritas seperti agama Kristen, sudah lagi tidak dianggap perlu. Mengapa kita Indonesia juga masih menganggap perlu untuk menggunakan norma penistaan agama itu dalam hukum positif kita saat ini maupun hukum positif kita yang akan berlaku pada tahun depan. Oleh karena itu sahabat, pengacara Batak Tebak Langsung menganggap dalam video yang terdahulu setuju bahwa kedepannya jika hukum yang melindungi hak asasi manusia sudah dapat diterapkan di negara kita ini, maka delik-delik pidana terhadap penistaan-penistaan agama itu tidak lagi relevan atau dianggap perlu, karena sudah ada undang-undang hak asasi manusia yang melindunginya. Dalam KUHP kita juga sudah ada, misalnya apabila ada melakukan penganiayaan, pengerusakan, atau kekerasan-kekerasan fisik lainnya, sudah ada norma pidana yang melarangnya. Sehingga mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan pendapat tidaklah perlu dikriminalisasi. Demikianlah pendapat dari pengacara Batak Tebak Langsung melengkapi pendapat yang terdahulu. Semoga ada manfaatnya dan silakan sahabat-sahabat berbeda pendapat. Inilah pendapat yang bisa disampaikan agar di Indonesia ini tidak lagi ada dengan memakai upaya norma penistaan agama untuk menghukum orang lain karena ucapannya, karena pendapatnya, kecuali apabila ada tindakan-tindakan kekerasan fisik dari orang lain terhadap pemeluk agama. Misalnya melakukan penganiayaan, melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah, simbol-simbol kepercayaan orang lain, maka dia bisa dianggap melakukan tindak pidana, bukan melakukan penistaan agama. Demikianlah sahabat, semoga bermanfaat.